Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas lengkapnya tentang jam mengajar dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pasti tentang jam mengajar di dalam kurikulum ini, teman-teman. Untuk itu, mari kita langsung saja ke pembahasan tentang jam mengajar ini, teman-teman. Di kabar yang banyak beredar ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti apakah jumlah jam mengajarnya berkurang atau misalkan jumlah jam belajar dikurangi, ya seperti itulah ya. Banyak kabar yang beredar bahwa jam mengajar di kurikulum Merdeka ini banyak berkurang, jadi perlu tambahan tugas tambahan seperti apalah di Dapodik itu. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Jadi di video ini kita bahas sampai tuntas apakah betul jam mengajar di kurikulum ini kurang atau tidak, teman-teman. Jadi di kurikulum Merdeka ini atau kurikulum prototype ini menurut BSNP ini adalah kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat, ya. Acuannya ini bakat dan minat. Jadi Pak Menteri ini meluncurkan kurikulum ini adalah sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan dari kurikulum 2013. Jadi sebetulnya kurikulum 2013 dan ini sebetulnya sama aja ya, teman-teman, tapi kurikulum ini adalah bentuk dari tindak evaluasi perbaikan dari kurikulum 2013, lalu sebagai upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Dari itu kan acuannya jadi bakat dan minat serta didik itu sendiri, ya. Lalu kurikulum ini juga adalah bentuk sederhana dari kurikulum 2013 dengan sistem pembelajarannya yang berbasis pada proyek-proyek tertentu. Ini bentuk sederhana dari kurikulum 13. Jadi ketika kemarin itu awal-awal kan ada kurikulum yang disederhanakan, ya. Nah, ini adalah tindak lanjut dari kurikulum tersebut. Lalu juga kurikulum ini adalah sebagai opsi pemulihan pembelajaran selama COVID kemarin, ya, selama 2 tahun ini. Jadi kurikulum ini adalah masih sebagai opsi karena yang menjalankan kurikulum ini baru tahap sekolah-sekolah penggerak saja, teman-teman, 2020 ya. 2020-2021 ini yang sudah menggunakan kurikulum ini adalah sekolah-sekolah penggerak. Namun sekolah-sekolah lain diberikan opsi boleh menggunakan kurikulum Merdeka di tahun yang akan datang secara mandiri. Jadi ketika sekolah memakai kurikulum ini, apakah jam-jam pembelajaran guru akan dikurangi atau tidak, teman-teman? Jadi pelaksanaan pembelajarannya yang di kurikulum ini ada terbagi 3, teman-teman. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Yang intrakurikuler yang di dalam kelasnya, yang kedua adalah yang kokurikuler ini di luar kelas. Kalau ekstrakurikuler ya kita tahu lah ya, untuk penyaluran bakat dan minat. Jadi yang dua ini yang penting, teman-teman, intrakurikuler dan kokurikuler. Intra ini dalam kelas, kokurikuler ini di luar kelas. Lalu distribusi pembelajaran seperti apa, teman-teman? Jumlah JP kurikulum Merdeka atau prototype ini adalah sama dengan jumlah JP yang ada di kurikulum 2013, teman-teman. Ini sama ya, jumlahnya itu sama. Jadi secara secara umum ketentuan waktu untuk proyek adalah sekitar 20 atau 30% dari beban JP peserta didik yang per tahun. Nah, ini perbedaannya, ya. Dia ada total project. Nanti di video saya yang selanjutnya kita akan bahas tentang proyek-proyek di kurikulum Merdeka ini, ya, teman-teman. Ilustrasinya seperti di tabel seperti ini, ya, teman-teman. Di sini ada K13,
Dari pelajaran di sekolah penggerak atau yang menggunakan kurikulum Merdeka ini ya teman-teman. Kita memakai asumsinya selama 1 tahun ada 36 minggu pembelajarannya teman-teman. Nah ini di kurikulum ke-13 contoh PPKN aja. PPKN di K13 ini jumlah JP ini 108 per tahun atau per minggunya ini 3 JP ya kalau selama 36 minggu. Lalu di kurikulum Merdeka jumlah JP per tahun ini masih sama teman-teman, itu 108. Namun di kegiatan regulernya, nah ini nih perbedaan dari K13 dan kurikulum Merdeka. Selama pembelajaran dari 3 jam itu, yang 2 jam ini sebagai intrakurikuler, yang 1 jam lagi ini sebagai project, teman-teman. Jadi terpisah ya, pembelajarannya itu terpisah. Jadi kalau misalkan ada sekolah memakai kurikulum ini, tapi tidak melaksanakan project, nah ini adalah suatu bentuk pengurangan jam, karena seharusnya jam itu tidak berkurang teman-teman. Karena sisa jam yang intrakurikuler ini dimasukkan ke dalam kurikuler pembelajaran profil pelajar Pancasila, itu harus berbasis project teman-teman. Jadi jumlah jamnya ini masih sama ya teman-teman. Semua mata pelajaran ini jumlah jamnya itu sama, tidak ada yang berubah kecuali, nah ini kecuali untuk mata pelajaran kesenian. Nah untuk di K13 ini kan ada seni budaya ya, seni budaya di dalamnya itu ada 4. Nah untuk di kurikulum Merdeka ini sekolah boleh memilih salah satu dari 4 tadi, seni musik, seni rupa, atau seni teater, atau seni tari. Nah pilihannya boleh 4. Lalu kemana yang prakarya? Nah karena di pembelajaran kurikulum prototipe ini kembali memasukkan mata pelajaran informatika, jadi prakarya menjadi sebuah pilihan yang tidak hanya seni. Nah jadi sekolah boleh memilih seni atau prakarya. Kalau misalkan mau belajarnya seni, ya tinggal memilih seni musik, atau seni rupa, atau seni teater, atau seni tari. Lalu kalau ada pemilih prakarya, nah itu juga ada pilihannya. Kalau prakarya itu ada kerajinan, ada rekayasa, lalu ada budidaya, dan terakhir itu pengolahan. Jadi ada 4 ya. Untuk sini ada 4, ada prakarya ada 4, itu hanya boleh memilih salah satu saja. Jadi kalau seni musik yang berarti pelajarannya selama 1 tahun itu adalah seni musik. Atau misalkan kerajinan ya berarti dalam 1 tahun itu adalah kerajinan. Lalu selanjutnya di sini adalah kegiatan regulernya sama teman-teman. Kegiatan reguler itu sama, kita menggunakan apa namanya yang disebut dengan discovery learning seperti itu ya teman-teman. Nah lalu bagaimana proses pembelajaran sendiri? Nah, saya ilustrasikan seperti ini jadwalnya ya. Jadwalnya sendiri bisa tergantung dari sekolah mau menggunakan yang mana. Misal yang pertama, ini menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyeknya. Misal saya ilustrasikan di sini setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. Jadi seluruh jam belajar pada hari Jumat ini dipakai untuk jam belajar proyek teman-teman. Jadi misalkan di Senin untuk belajar biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pembelajarannya biasa. Lalu di hari Jumatnya itu khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jam mengajar Bapak Ibu ini tidak berkurang, sama saja. Misal bahasa Indonesia 2 pertemuan, sama untuk jadwalnya pun tetap 2 pertemuan. Namun di hari Jumatnya ada tambahan untuk jam yang tadi, penambahan jam di dalam proyek Pancasila itu. Ini contoh pelaksanaannya menunjukkan dalam 1 hari ya, dan 1 hari dalam seminggu. Di ilustrasi kedua misalkan tidak per hari, tapi
per jam. Nah, seperti ini ya. Ilustrasinya mungkin seperti ini ya. Alokasikan 1 atau 2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidik nih sebelum pulang. Jadi misalnya seperti ini, misal Senin. Jam pertama ini operasi upacara, lalu jam belajar. Nah, jam terakhir ini baru ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu dengan pembagian jamnya. Jadi yang dikhawatirkan oleh teman-teman itu tidak ada ya teman. Ingat jam mengajar itu tidak berkurang, jumlah jam itu sama teman-teman. Jadi apabila ada yang mengatakan jamnya berkurang, itu tidak betul. Lalu ilustrasi yang ketiga ini pembagian jadwalnya memadatkan dalam satu periode, misal selama 1 minggu atau selama 1 bulan penuh. Itu pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi misalnya dari Senin sampai Jumat selama 1 minggu itu pelaksanaan proyek, sisanya belajar lagi seperti biasa. Jadi sebetulnya tidak ada pengurangan jam kalau lihat dari 3 bentuk jadwal ini ya teman-teman. Bapak Ibu tetap mengajar dengan jumlah jam yang sama setiap tahunnya, tidak ada yang berbeda. Perbedaannya adalah Bapak Ibu mengajar harus ini harus ada project based learningnya, PJBL. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini menggunakan PJBL, project yang berbasis project. Jadi ilustrasi singkatnya seperti ini ya teman-teman, jumlahnya ini. Lalu untuk intrakuler itu 70%, sekitar 70% ini dalam kelas biasa reguler menggunakan discovery learning, theory learning, program based learning dan semacamnya. Lalu untuk co-kurikuler itu sekitar 30% pembelajaran di luar kelas menggunakan project based learning untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi tetap jumlah JP-nya itu 70% dan 30% itu 100% teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya pengurangan jam mengajar atau yang sertifikasi saya gimana nih berkurang 24 jam, itu tidak teman-teman. Jam mengajar Bapak Ibu tidak berkurang. Saya tekankan sekali lagi, itu jam pembelajaran itu tidak berkurang. Jadi ini jawaban yang tadi ya. Apakah jumlah jam mengajar berkurang? Tidak berkurang. Jumlah jam pembelajaran dikurangi, jumlah jam tetap. Jadi tidak perlu khawatir ada pengurangan jam. Jam belajar itu tidak berkurang. Itu ya teman-teman. Penjelasan singkat namun jelasnya seperti itu teman-teman. Ingat, jumlah jam itu tidak berkurang. Itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe, mengikuti seluruh akun-akun saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang akan tetap membahas tentang kurikulum merdeka ini ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.